Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Saya sangat tertarik tentang IKN. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebut. Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Pemirsa, selamat malam. Debat ekonomi calon wakil presiden telah digelar Jumat 22 Desember lalu. Ada sejumlah isu panas yang memicu saling serang arah ekonomi tiga cawapres. Mulai dari isu IKN, singkatan-singkatan istilah ekonomi dalam bahasa asing, hingga banjir proyek di kota Solo. Namun ada sejumlah pertanyaan penting yang akan kita sorot dalam Economic Challenges malam ini. Apakah ketiga cawapres berhasil atau gagal paham atau gagal menjawab pertanyaan dari panelis? Apakah visi ekonomi ketiga cawapres cocok untuk Indonesia dan kebutuhan masyarakat secara luas? Kita mulai Economic Challenges malam ini dengan merekap fakta dan data debat cawapres yang mengusung tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dan mari saja kita simak, inilah isu atau 8 isu panas dalam debat cawapres pekan lalu. Pertama adalah soal ibu kota negara atau IKN. Debatnya adalah membangun satu kota IKN versus upgrade kota-kota seluruh Indonesia dan soal investor IKN. Caimin atau Gus Imin menjanjikan mengkaji ulang IKN dan menyerang Gibran sebagai penerus IKN. Pemerataan kok hanya membangun satu kota, lebih baik membangun banyak kota di seluruh Indonesia. Di sesi panas ini Cawapres Mahfud MD menyerang Gibran dengan belum adanya investor yang masuk IKN. Berikutnya debat panas kedua soal istilah Carbon Capture and Storage atau CCS. CCS adalah salah satu teknologi mitigasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Pertanyaan ini diajukan Gibran ke Mahfud MD dan memicu perdebatan publik kenapa harus menggunakan singkatan-singkatan dan tidak langsung saja ke pertanyaan substansi. Kemudian berikutnya debat panas ketiga soal State Global of Economic Islamic atau SGIE merupakan laporan riset konsultan dari Uni Emirat Arab tentang ekonomi Islam. Trik yang sama dari Gibran kali ini dilempar ke Gus Imin. Bedanya dengan Mahfud MD, Gus Imin bertanya balik ke Gibran, apa sih SGIE? Berikutnya, debat panas keempat soal pembangunan besar-besaran kota Solo. Gus Imin menyerang Gibran dengan data banyaknya proyek di kota Solo yang sangat jomplang dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Kemudian debat panas lainnya soal tax ratio atau rasio pajak, perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Soal tax ratio ini menjadi debat panas antara Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian soal ICOR, the Incremental Capital Output Ratio, rasio antara investasi dengan pertumbuhan output. Semakin kecil angka ICOR, semakin efisien produksi dan investasi di suatu negara. Isu ICOR ini muncul dalam debat Gus Imin dengan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang tidak kalah panas lainnya adalah soal hilirisasi digital, yakni upaya mendorong UMKM memanfaatkan ekonomi digital yang diangkat Gibran dan direspon Gus Imin dan juga Mahfud MD. Kemudian yang terakhir, dan ini yang tak kalah mengejutkan, adalah munculnya istilah slepetnomik dari Caimin atau Gus Imin, yakni pemerataan ekonomi desa dan kota dan menghapus kong kali kong bisnis penguasa.
Pemirsa, inilah Economic Challenges malam ini saling menguliti di debat ekonomi bersama saya, Kania Sutisnawinata. Baik, langsung saja kalau begitu saya perkenalkan narasumber di Economic Challenges pada malam hari ini. Saya akan mulai dari kanan saya terlebih dahulu. Di sini sudah ada jubir dari Amin, Fadil Hasan. Selamat malam, Pak Fadil. Tania, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir di sini Direktur Eksekutif Indef yang juga masuk dalam salah satu panelis debat Cawapres yang ikut merumuskan pertanyaan yang akan kita kuliti satu persatu pada malam hari ini. Tauhid Ahmad, selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Ferry Latuhihin dari tim TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Ferry. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Heru Dewanto, tim TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Pak Heru. Malam. Malam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, ini banyak sekali poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita cover. Saya ingin ke Pak Fadil terlebih dahulu. Kita mau bicara soal poin serangan. Soal poin serangan dari masing-masing cawapres yang sudah kita saksikan penampilannya dalam debat cawapres 22 Desember lalu. Salah satu yang kemudian banyak dibicarakan publik itu adalah soal IKN. Ya, ada pertanyaan soal itu, tidak secara spesifik sebenarnya. Tapi apakah kemudian Gibran sudah cukup menjawab tidak tantangan atau serangan yang disampaikan oleh Gus Imin soal pemerataan kok membangun cuma satu kota gitu. Dan kemudian juga Gus Imin menawarkan resep yang berbeda, memeratakan banyak kota di seluruh Indonesia. Ini kalau kita bicara skala prioritas penggunaan anggaran, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya Mas Gibran? Ya tidak lah. Tidak. Karena apa? Karena kalau argumennya itu pemerataan, saya kira IKN itu bukan jawaban untuk pemerataan, gitu kan. Secara logika paling sederhana saja, kalau kita punya uang sebesar 466 triliun diinvestasikan di satu tempat, ya kan? Dalam konteks ini di Penajam Pasir Utara yang akan dijadikan IKN, kemudian itu mengatakan bahwa akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, itu kan nggak logis gitu kan. Karena justru itu yang akan menciptakan ketimpangan baru kalau menurut kita ya. Jadi lebih kemudian logis membangun 40 kota baru selevel Jakarta. Bukan selevel Jakarta. Lebih bagus, lebih logis itu meredevelop kota-kota yang ada, di upgrade atau di renewal gitu kan, di urban renewal. Sehingga itu tumbuh kota-kota tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya, dan kemudian itu sekaligus memeratakan pembangunan ekonomi di semua wilayah di Indonesia. Jadi kalau misalnya punya kalau tujuannya pemerataan. Kalau tujuannya pemerataan, kemudian kalau kita punya resources yang cukup, bisa saja kita melakukan dua-duanya. Tapi kan Cak Imin mengatakan resources kita itu kan terbatas, gitu kan. Dan kalau tidak salah pertanyaannya juga seperti itu ya. Begitu, makanya kita harus punya skala prioritas, gitu kan. Nah, satu itu. Kemudian berikutnya adalah, tapi apakah kemudian IKN gitu kan, atau pembangunan di Penajam Pasir Utara itu kita akan hambalangkan? Tentu tidak, gitu. Nanti mungkin kita akan buat model baru, misalnya menjadikan apa yang sudah diinvestasikan di sana itu menjadi misalnya istana presiden, ya kan, seperti halnya Tampak Siring di Bali, kemudian di Bogor, kemudian dengan misalnya membangun semacam kebun raya lah di sana gitu kan, kebun raya, semacam itulah. Jadi istana, tapi dengan ada. Tapi intinya dilanjutkan atau tidak? Ya itu tadi jawabannya sudah jelas saya kira. Kalau misalnya kita kita akan lebih memprioritaskan pembangunan atau developing kota-kota di seluruh Indonesia. Gitu. Baik, ke Pak Ferry kalau begitu. Tidak puas dengan jawabannya Mas Gibran?
kurang menjelaskan. Kalau memang tujuannya pemerataan, kenapa harus susah payah membangun satu kota, ibu kota IKN yang dibanding misalnya redeveloping kota-kota di seluruh Indonesia. Kalau memang tujuannya pemerataan. Gini, bisa macam-macam ya bentuknya dan eksekusinya. Yang tadi Pak Fadil Hasan bilang, kalau Pak Fadil pemerataan yang bagus adalah ya kenapa nggak di spread 40 kota aja budget yang sama, kan begitu, ya kan ya. Tapi kita juga mesti ingat ya kan, Indonesia ini sangat besar, tidak seperti Singapura yang city state, ya yang mungkin bisa secara sporadis kita bangun kota-kota atau sub-sub urban kecil-kecil sehingga terjadi connecting antara kota besar dengan kota kecil di sampingnya ya, seperti Jakarta dengan Depok misalnya ya. Itu make sense. Nah, lebih dari itu, IKN ini mempunyai makna simbolik, Mbak. Ya. Simbolik dalam artinya apa? Ini adalah monumen yang harus diingat setiap hari oleh para pembuat kebijakan, bahwa sampai saat ini terjadi disparitas yang sangat tinggi antara pembangunan di Jawa dan di luar Jawa. Ya. Nah, oleh karena itu, makna simbolik ini memang harus dipahami as such, bahwa apa yang dikerjakan di IKN sana itu bukan untuk besok atau sebulan depan atau jangka menengah ya, ini untuk long term ya, bahwa Indonesia harus dibangun tidak Java sentrik ya, tapi ya Nusantara sentrik. Ya, di seluruh Nusantara. Bahkan Pak Jokowi juga membangun jalanan sampai ke Papua sana. Ya, yang orang bilang mungkin barangkali ini doesn't make sense, man. Di Papua siapa yang mau datang? Tapi if you don't start, kapan dimulainya? Ya, ini kan begitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan apakah sudah ada investor? Ya kan? Ya, kembali itu lagi. nanti Pak Heru bisa juga ikut memberikan jawabannya, atau mengapa kemudian soal investor IKN ini yang diungkit-ungkit. Iya. Nah, mengenai investornya, tentu yang saya kalau sebagai investor, precondition saya adalah kembali infrastrukturnya ada belum, Jack? Kan begitu, ya kan? Masa saya mesti bangun infrastrukturnya, kan it doesn't make sense, kan begitu ya. Nah, pemerintah dalam kasus itu memang dengan struggling ya, menggunakan APBN, mencoba membangun infrastruktur yang ada, gitu kan ya. Nah, along the way memang kita connecting lah, investor juga kan nggak mau ketinggalan kereta nanti. Ya, harapannya kan? Seperti itu. Ya, pasti, jadi artinya sebagai simbol pemerataan ada anggaran sekian banyak yang kemudian diharapkan investor itu datang. Tapi Pak Mahfud bilang katanya mana investornya, sudah di Google belum Pak? Ada investornya? Sudah di Google. Sudah di Google. Ya kan, jawabannya kita semua juga tahu kan sebetulnya kan. Tapi maksudnya tuh investor lokal, investor asing atau apa secara spesifik yang ditanya? Pertanyaan Mas Gibran kan investor lokal dan dalam negeri kan. Yang dimaksud Pak Mahfud dalam konteks ini adalah investor asing sebetulnya. Investor asing, tapi tidak disebut asingnya gitu, hanya investor. Ya, karena setelah itu kan saya tanya, ya kan. Tapi saya rasa cara pandangnya kita harus perjelas di sini, ya, bahwa bagi Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, IKN ini, ya, ini bukan sekedar membangun ibu kota baru saja. Kenapa? Karena bagi kami, bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kita diburu waktu, ya, dengan waktu yang tersisa hanya 13 tahun, kita harus bisa keluar dari jebakan kelas menengah. 2045 kita harus masuk 5 besar ekonomi dunia. Nah, dalam waktu yang singkat ini kita membutuhkan bukan sekedar business as usual. Kita butuh extraordinary effort. Nah, untuk itu kita butuh lokomotif ekonomi. Kita butuh aspirasi. Kita butuh mimpi besar untuk itu. Nah, bagi kami, IKN ini adalah upaya kita untuk menjadi lokomotif ekonomi baru, salah satunya, untuk mempropel perekonomian kita. Aspirasi baru di sana. Nah, di samping itu juga, ini salah satu upaya kita untuk menciptakan daerah pertumbuhan baru di luar Java sentrik dan Sumatera sentrik dalam hal ini. Jadi ada 2 tujuan. Dan di masa depan kita melihat bahwa ini adalah kota yang kita dedikasikan khusus untuk Gen Z. Karena itulah kita sebut City Z City atau kota Z. Yang kita peruntukkan khusus kita persembahkan untuk Gen Z karena mereka lah yang nanti akan menikmati kota ini, kota yang menjadi impian kita semua. Karena ini adalah tentunya investasi jangka panjang, pembangunan jangka panjang, tapi kan sekarang menjadi pertanyaan juga apakah dilanjutkan atau tidak, begitu itu ya yang paling membedakan. Tapi yang pasti beberapa pertanyaan yang kemudian diajukan itu apakah menjawab atau tidak nanti kita akan tanya begitu ya ke Pak Tauhid, tapi kita akan beralih dulu
ke poin berikutnya yang ingin saya singgung sedikit saja, karena ini juga cukup menyita perhatian adalah soal istilah asing dan kemudian juga singkatan-singkatan yang digunakan. Saya ingin ke Pak Ferry sebelum nanti ke Pak Tauhid soal istilah teknis dan juga singkatan yang dipakai Mas Gibran untuk menyerang baik itu Gus Imin maupun juga Pak Mahfud. Ada soal carbon capture and storage dan kemudian juga ada istilah baru yang sekarang saya yakin semua orang tahu itu artinya apa, SGIE. SGIE sendiri sempat juga disinggung oleh Pak Mahfud, itu sebenarnya off topic loh, topiknya tidak sesuai begitu. Kenapa kemudian itu pertanyaan-pertanyaan yang memang dimaksudkan untuk menjebak atau seperti apa formulasi pertanyaannya? Ya saya rasa sih maksud menjebak mungkin nggak ada ya. Dan ini persis sekali dengan gayanya Pak Jokowi kalau tidak salah. Gitu Debat ya. Capres 2014, 2019. Itu pemirsa saya membaca mungkin bisa aja menyimpulkan seperti itu ya. Pertama jebakan dan yang kedua, wah ini jangan-jangan niru Pak Jokowi gitu kan ya. Enggak, jadi nggak niru? Kalau menurut saya sih, saya ngelihat sih istilah SGIE. Bukan ya. SGIE. SGIE itu. SGIE itu saya rasa begini, dalam pikiran Mas Gibran ini terkait langsung dengan Pak Caimin ya yang ditanyakan ya. Caimin yang memang boleh dibilang kan partainya itu boleh bilang partai yang mengusung bendera agama lah ya, religius ya. Yang harusnya paham. Yang harusnya paham. Tapi istilah umum memang? Istilah itu sih kalau untuk orang-orang di syariah seharusnya ya bukan sesuatu yang asing, Mbak. Bukan sesuatu yang asing? Bukan sesuatu yang asing. Apalagi kalau you talk sama dengan orang-orang dari Dubai, ya, dari Qatar, segala macam, istilah SGIE itu ya buat mereka ya tadi kayak semacam scoring board lah. Scoring gitu kan. board, Ya, dan harusnya jadi, paham. Yang harusnya dipahami. Tapi gitu. kemudian ditanyakan. Tapi ditanyakan. substansial tidak? Sebenarnya perlu tidak Pak Fadil atau Pak Heru? Ini Coba, kan, ini. iya silakan Pak Fadil. Substansial sebenarnya untuk ditanyakan atau tidak? Seharusnya kalau dia mau tanya tentang SGIE, ya, harus dia jelasin dulu apa itu SGIE. Dan sepanjang sepengetahuan saya, itu pun tahu setelah ada pertanyaan itu nggak lengkap juga. Harusnya itu SGIER, karena itu berupa report, ya kan. Jadi pertanyaan itu sendiri salah. Tapi kita udah mengantisipasi itu bahwa Gibran singkatan. akan come up gitu ya dengan pertanyaan yang quote and quote menjebak gitu. Kenapa? Ini kan karena mengikuti gaya Pak Jokowi ya kan, bapaknya ya kan dari tahun 2014 dia tanya tentang jadi TPID, kemudian tahun 2019 dia tanya tentang Unicode. Tapi kita udah mengantisipasi itu dan justru saya kira jawaban dari Caimin itu menurut saya suatu momen yang sangat bagi kita itu menggembirakan, ya kan, membahagiakan. Karena apa? Karena Caimin tidak sok tahu gitu loh. Ya kan? Berbeda dengan Pak Mahfud gitu. Enggak, Pak Mahfud soalnya carbon capture tidak ditanyakan. Enggak ingin membandingkan. Tapi Caimin mengatakan apa itu SGIE gitu kan. Itu kan menunjukkan bagaimana bijaksananya dia, bagaimana rendah hatinya dia gitu kan. Dan bagaimana dia bisa menahan diri gitu kan. Gitu. Penguasaan emosinya terkendali. Penguasaannya terkendali. Jadi ditanya saja. Ya ditanya aja apa itu SGIE. Kalau gitu Pak Mahfud sebenarnya paham tidak dengan carbon capture and storage gitu pada waktu ditanyakan? Jadi ini pertanyaan ini kan sebetulnya ditanyakan ke Pak Mahfud yang sebetulnya yang dia sampaikan kemudian kan bahwa ini sebetulnya kan subjek untuk yang debat yang keempat sebetulnya. Tapi kalau ditanya seperti yang disampaikan kemarin Pak Mahfud menurut saya dan menurut kami semua sudah menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Pertanyaannya kan bagaimana meregulasi carbon capture and storage ini. Nah, sebetulnya teknologi ini kan sebetulnya nama teknologi, ya kan? Nama teknologi yang ditujukan untuk mencoba mengurangi CO2, ya kan? Dari rata-rata kan dari pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertanyaannya regulasinya seperti apa? Kemudian harus dimasukkan ke dalam sumur bekas galian ini, sumur-sumur migas, ya kan? Itu implementasi udah kebayang kan? Dari pembangkit listrik, CO2 ditangkap, kemudian dibawa ke bekas-bekas sumur migas. Gimana tuh nangkepnya, mindainya gimana? Itu kan implementasinya juga masih panjang ceritanya. Lalu ditanyakan soal regulasi, Pertanyaan sebelum pertanyaan ke regulasi sebetulnya, apakah ini memang perlu diregulasi, ya kan? Kemudian kedua, apakah akan diimplementasikan di Indonesia?
seberapa jauh akan diimplementasikan di Indonesia. Karena tantangan juga masih banyak. Oke. Belum lagi penentangan dari teman-teman dari lingkungan. Oke. Memasukkan CO2 ke dalam sumur, ke dalam bekas sumur kan, yang sudah tidak dipakai itu. Berapa dampaknya terhadap lingkungan. Jadi masih panjang cerita masih ini. panjang, Gitu loh. tapi artinya apakah kemudian pertanyaan, walaupun kemudian Pak Mahfud bilang itu off topic gitu ya sebenarnya. Maksud saya kalau ditanyakan lebih ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Ya Pak, seberapa jauh teknologi akan diterapkan, seberapa implementasinya seperti apa. Iya. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana meregulasi, Pak Mahfud sudah menjawab kan. Iya. Tahapannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa? Menjawab atau tidak? Saya ingin ke Pak Tauhid kalau begitu untuk. Artinya dari sekian banyak ini kan sudah susah-susah gitu ya bikin pertanyaan untuk diajukan ke cawapres, walaupun ada juga yang saling tanya. Berarti itu formulasi datangnya dari diri sendiri begitu, dari masing-masing cawapres. Tapi ada beberapa kemudian misalnya soal IKN itu kan sebenarnya awal mulanya dari pertanyaan panelis begitu, yang kemudian IKN itu dijadikan salah satu contoh gitu. Tapi menjawab tidak? Anda melihat kualitas dari perdebatan antar cawapres ini seperti apa? Ya, ada beberapa yang menjawab, ada yang tidak ya. Pertanyaan pertama memang antara pilihan ketika duit dana terbatas ya, kita hanya punya sepertiga APBN, karena yang lainnya untuk bayar utang, subsidi, dan sepertiga dari belanja KR itulah yang kemudian digunakan. Tentu saja kita ingin ada dari panelis menginginkan ada perubahan pola belanja negara yang lebih efektif. Karena 10 tahun terakhir tampaknya infrastruktur sangat dominan. Nah, ketika ada pilihan nanti periode berikutnya, sementara kita kemarin ditunjukkan oleh PISA yang turun dan beberapa hal ya, untuk ekonomi dan SDM ini lebih ketinggalan, apakah ada pilihan melompat? Jadi memang sebenarnya antara A atau B. A atau B ya. Bisa dua-duanya dijalani paralel. Kan duitnya terbatas, tapi kan dijawab oleh Pak Gibran, ya kita bisa, tapi dengan di luar anggaran non-APBN. Memang itu sah-sah saja, tapi kita inginnya pendalaman apa yang kemudian menjadi prioritas ya di next period begitu ya, karena ini sudah cukup. Nah, tapi ketika ada kesempatan saling tanya gitu di akhir, apakah kemudian itu menambah bobot begitu dari? Ya, saya kira ini menariknya memang ketika ada kasus dicontohkan yang menjadi bahan adalah IKN, artinya bahwa berarti kan prioritasnya infrastruktur, ya itu yang kemudian menjadi pilihan begitu ya, bahwa infrastruktur rupanya akan masih dominan sampai sekian tahun berikutnya. Itu yang menurut saya sah-sah saja, tetapi apakah ini akan menyenangkan bagi banyak pihak yang mungkin ada perubahan yang cukup besar, kita butuh dorongan dana yang besar untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Soal penggunaan istilah dan singkatan itu diperbolehkan atau tidak nanti untuk debat berikutnya menurut Anda? Saya kira kita harus hindari, karena kita ingin lebih substansif, lebih memahami ke arah konteks yang lebih mungkin bisa dipahami masyarakat, karena penikmat debat ini adalah voters begitu ya. Itu yang saya kira menjadi pemahaman publik begitu. Baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita ada beberapa poin berikutnya yang akan kita bahas bersama-sama. Kita jeda terlebih dahulu, Economic Challenges akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.